Mari kita baca bersama-sama Mazmur 150. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, saudara. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Luar biasa sekali saudara. Kalau kita belajar kitab Mazmur, ini adalah Mazmur yang paling terakhir. Ada 150 pasal, merupakan kitab yang paling banyak pasalnya yang ada di dalam Alkitab kita, saudara. Mazmur ini, saudara, ini namanya kan ibadah pendalaman Alkitab. Jadi seharusnya saudara ini seperti kuliah begitu, pengajaran begitu. Jadi saudara kalau ada hal-hal baru yang kita dalami dan saudara ketemu menjadi hal yang baru buat saudara silakan catat di pakai pulpen atau catat di handphone saudara. Karena ini saya rasa banyak pengetahuan yang kita dalami dan menjadi berkat atau hal-hal baru buat kita semua. Mazmur ini saudara merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani yaitu Mizmor. Jadi kita punya kitab Mazmur ini dalam bahasa Ibrani namanya Mizmor, yang artinya lagu atau pujian, nyanyian yang diiringi oleh alat musik. Itu bahasa Ibraninya Mizmor. Dari Mizmor ini menurunkan kata Mazmur dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam Alkitab yang diterjemahkan ke bahasa Yunani atau Septuaginta, kitab atau Mazmur ini ditulis menjadi kata bahasa Yunani itu menjadi menggunakan kata Psalmos. Psalmos ini kalau kita baca kitab dalam bahasa Inggris, makanya saudara kalau ketemu Alkitab dalam bahasa Inggris itu dia punya Mazmur tulisannya apa? Psalm. Nah, ini dari kata Septuaginta bahasa Yunani itu Psalmos. Dalam bahasa Ibrani, saudara, kitab Mazmur ini bukan Mizmor, tapi kitab Tehillim. Orang-orang Yahudi mereka punya kitab Mazmur ini namanya kitab Tehillim. Nah, dari bahasa Ibrani atau Sefer Tehillim yang berarti kumpulan puji-pujian kepada Tuhan. Tehillim itu bentuk jamaknya atau umumnya. Kalau bentuk singlenya adalah Tehillah. Tehillah ini yang menurut kata halal, menurunkan kata halal. Makanya haleluya itu kan dari asal kata halal, atau artinya pujilah Tuhan, puji Tuhan atau pujilah Tuhan. Makanya kalau dari bahasa Ibrani ini kan mirip-mirip dengan bahasa Arab. Kalau orang Yahudi atau orang Ibrani mengatakan tehillah, orang Arab itu mengatakan tahlil. Makanya saudara-saudara pernah mendengar kata istilah tahlilan? Tidak asing kan tahlilan itu sama juga, mereka sedang bermazmur kepada Tuhan. Jadi singkatnya begini, Mizmor itu nyanyian atau lagu. Nah, kumpulan dari Mizmor itu, kumpulan dari lagu-lagu itu yang berada di suatu kitab yang bernama Tehillim. Nah, ini pengetahuan buat kita semua saja. Mazmur 150 ini adalah mazmur yang sangat indah, saudara. Karena dia ditulis sengaja ditempatkan di bagian paling terakhir. Dia memiliki keunikan sendiri. Yang pertama adalah mazmur ini menjadi mazmur penutup atau puncak dari puji-pujian, dari puncak segala mazmur yang dicatat atau ditulis dari pasal 1 sampai pasal 150. Mazmur 150 ini adalah mazmur puncaknya atau penutup. Kalau kita ingat mazmur pasal 1 itu berbicara tentang kebahagiaan orang benar, tetapi ditutup dengan seruan untuk secara global atau secara universal kita untuk memuji nama Tuhan. Seorang penafsir yang sangat terkenal bernama Charles Spurgeon, dia berkata demikian, kutipannya sangat bagus. Sekarang kita telah mencapai puncak terakhir dari rangkaian pegunungan Mazmur. Jadi Spurgeon ini bilang, kalau kita di Mazmur itu kalau digambarkan itu seperti puncak gunung yang punya puncak, dan puncak paling tinggi ini adalah Mazmur 150. Artinya dia paling puncak sudah. Kalau kita naik gunung itu saudara, puncaknya itu ada banyak. Nanti sampai di ujung paling atas puncak sejati itu baru kita bisa lihat, oh ini puncak paling tinggi sudah. Nah, Mazmur 150 ini kata Spurgeon ini
Mazmur atau pujian yang paling puncak. Gunung merupakan rangkaian dari pegunungan Mazmur. Gunung ini menjulang tinggi ke langit yang biru yang jernih dan alisnya berbandingkan cahaya matahari dari dunia penyembahan yang kekal. Ini adalah sebuah pengangkatan kata demi kata sang penyair atau nabi penuh inspirasi atau antusiasisme. Ia tidak berdebat, tidak mengajar, tidak menjelaskan, tetapi untuk meluapkan pujian dengan penuh semangat. Pujilah dia, pujilah dia, pujilah Tuhan. Jadi semua yang dituliskan dalam kitab Mazmur ini puncaknya ada di pasal 150 ini. Keunikan yang kedua adalah ada banyak kata pujian di sini atau seruan untuk memuji Tuhan. Tercatat saudara ada 13 kali, hanya 6 ayat saja tapi ada 13 kali ajakan atau perintah untuk memuji Tuhan. Ada juga kata haleluya seperti tadi saya bilang, haleluya artinya pujilah Tuhan. Haleluya digunakan sebagai pembuka dan penutup Mazmur ini. Di ayat yang pertama diawali dengan haleluya atau mari memuji Tuhan. Di ayat yang terakhir ayat 6 juga ditutup dengan kata haleluya. Sehingga beberapa penafsir mengatakan bahwa Mazmur ini dikenal sebagai Mazmur haleluya besar. Jadi Mazmur sangat unik, saudara. Selain itu, keunikan yang ketiga adalah dia banyak menuliskan banyak alat musik seperti sangkakala, seruling, kecapi, gambus, rebana, bahkan juga ceracap. Nah, ini 3 keunikan dari Mazmur 150. Baik, kita akan mulai dengan hal pertama yang akan saya bagikan pada PA kita malam hari ini adalah apa yang kita dapat dari Mazmur ini. Yang pertama adalah kita hanya boleh memuji Tuhan Allah kita. Hanya Allah saja yang boleh kita puji. Kenapa demikian? Karena diawali dengan pujilah Allah dan diakhiri dengan memuji Tuhan. Saudara bisa lihat saya di ayat selanjutnya slide. Ya, itu diawali dengan haleluya, pujilah Allah dan diakhiri dengan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Dari awalnya Allah. Di awal diakhiri dengan TUHAN huruf besar yang artinya Yod He Waw He Tetra Gramaton atau Allah Ibrani itu sendiri. Yang kedua, kenapa kita harus memuji Allah saja? Di sini dari ayat yang kita baca ini selama 6 pasal ada dipenuhi dengan 13 kata ganti untuk Tuhan itu sendiri. Jadi tadi kan diawali dengan Allah dan diakhiri dengan Tuhan. Tapi kalau kita baca lagi lebih teliti lagi, saudara, ada 13 kata ganti. Ada di situ ada di tempat kudusnya, pujilah dia, cakrawalannya, pujilah dia, keperkasaannya, pujilah dia, kebesarannya, pujilah dia, pujilah dia, pujilah dia, pujilah dia, terakhir memuji Tuhan. Jadi meskipun diganti dengan kata ganti orang atau kata ganti ketiga, itu tetap ditujukan hanya untuk kepada Tuhan. Nah, berarti hanya Allah saja, hanya Tuhan saja yang harus kita puji atau layak menerima pujian tertinggi itu hanya Tuhan itu sendiri. Makanya, saudara kalau ingat kata Yesus itu, Yesus ketika dicobai oleh iblis dalam pencobaan di padang gurun, Yesus mengatakan bahwa apa? Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia engkau harus berbakti. Jadi kita tidak bisa menyembah oknum lain selain Tuhan. Nah, kalau kita dalami lagi ada beberapa hal yang ingin saya bagikan tentang hal ini. Implikasi besarnya bagi kita kalau kita hanya boleh memuji Tuhan atau memuji Allah kita atau Tuhan Yesus. Implikasinya adalah yang pertama, tidak boleh ada oknum atau pihak lain yang kita puji. Berhala, dewa atau ilah, Allah palsu, kita tidak boleh puji itu. Nah, kalau kita ngomong ini otomatis kita teringat Keluaran 20 ayat 35. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku seperti kata Tuhan, atau perintah Allah saat menurunkan 10 hukum Taurat kepada Musa. Tuhan melarang adanya Allah lain. Dilarang membuat bagimu, jangan membuat patung menyerupai apapun yang di atas bumi atau di atas langit dan di dalam air atau di bawah bumi, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi Tuhan itu tidak mau ada Allah lain yang berdiri di depan Dia. Dikatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bukan berarti di belakang Tuhan kita boleh, bukan begitu maksudnya. Artinya apa?
Ini ada kita di sini, terus di depan ada Tuhan di sini, di depan ada kita. Berarti di antara Tuhan dan kita itu tidak boleh ada hal-hal lain yang berdiri di situ. Mengerti ini ya? Jadi ketika kita datang ke hadirat Tuhan atau kita memuji Tuhan, tidak boleh ada sesuatu yang ada di tengah-tengah antara kita dengan Tuhan. Itu makna mudahnya seperti itu. Itu yang pertama, kita tidak boleh memuji atau meninggikan berhala atau hal-hal lain. Yang kedua adalah implikasinya bagi kita tidak boleh memuji orang lain secara berlebihan. Nah ini juga bahaya nih, karena kadang itu kita mengidolakan orang itu juga berbahaya, saudara. Kata idola itu berasal dari kata bahasa Inggris idols. Ya, idols ya. Idols itu kalau saudara baca bahasa di kitab Kisah Para Rasul ketika saya ingat saya dalami firman yang tentang Rasul Paulus memberitakan Injil di Athena, saudara, dan dia melihat di Athena itu banyak patung-patung berhala. Bahasa Inggris yang digunakan di kitab Kisah Para Rasul itu adalah idols. Idols itu adalah berhala, saudara. Akar katanya sama dengan berhala. Nah, kadang kita ini mengidolakan orang atau memuji orang itu lebih daripada Tuhan. Nah, ini harus kita hati-hati juga. Berapa orang yang akhir-akhir ini gara-gara idola misalnya mereka baku pukul. Saudara tanya itu orang-orang yang idola K-pop itu. Kalau mereka punya idola di ejek atau dikritik, mereka punya militer luar biasa, saudara. Orang ribut di sosmed itu gara-gara idola. Coba tanya laki-laki yang suka bola itu. Itu kalau ada satu orang posting tentang Messi atau Ronaldo, itu dia fans akan beribut sampai gara-gara Messi dan Ronaldo, sampai mereka memaki. Orang bisa baku atau baku ejek gara-gara idola. Itu karena apa? Memuji orang lain, memuji hal lain secara berlebihan, tidak bagus. Di segala tempat kalau orang sudah mengidolakan segala sesuatu yang berlebihan itu akan berbahaya. Saya tidak melarang kita untuk memuji orang atau mengidolakan orang. Yang ditekankan di sini adalah secara berlebihan. Toh kita sendiri baca kitab suci, kita belajar kitab suci, Tuhan Yesus pernah puji orang. Kalau kita ingat Tuhan Yesus pernah puji imam seorang perwira di Kapernaum. Tuhan Yesus bilang apa? Imam sebesar ini tidak pernah aku temui di antara orang Israel. Tuhan Yesus puji itu orang. Bahkan perempuan Kanaan yang mengalami mujizat itu Tuhan bilang, hai ibu, besarlah imanmu. Tuhan puji. Ya Tuhan kita tuh fair ya, adil ya. Kalau bagus dia puji. Tapi penekanannya kita adalah kita jangan puji orang secara berlebihan. Karena itu berbahaya. Saya kasih contoh orang yang menjadi korban gara-gara menerima pujian yang berlebihan. Di dalam Alkitab ada seorang bernama Herodes. Kita sama-sama ingat Herodes itu kan ketika dia berkhotbah di depan orang-orang Israel, tiba-tiba malaikat tampar dia. Itu ada di Kisah Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Ayat 23, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Saudara pikir-pikir, kira-kira apa salah Herodes di sini? Kan ini orang-orang yang memuji dia secara berlebihan. Rupanya orang-orang ini memang memuji Herodes secara berlebihan, menyamakan dia dengan Allah atau suara Herodes dengan suara Allah. Tetapi salahnya Herodes ini adalah dia menikmati pujian itu, saudara. Dan yang sial adalah Herodes. Malaikat Tuhan menampar dia. Ini bukan peristiwa omong kosong ya. Dalam sejarah Israel yang ditulis oleh seorang penulis yang sangat terkenal yaitu Yosefus menuliskan, ketika dia berbicara atau berkhotbah di tengah-tengah masyarakat atau orang-orang Israel, tiba-tiba dia jatuh langsung mati. Orang-orang mengatakan dia itu kemungkinan besar dia stroke langsung.
Jadi ketika orang-orang ini memuji Herodes secara berlebihan, Tuhan marah. Dan kemarahan Tuhan itu dinyatakan dengan tamparan kepada Herodes karena dia tidak memberi hormat kepada Allah. Jadi saudara, jangan pernah puji orang secara berlebihan. Yang ketiga, implikasinya buat kita apa? Kita tidak boleh juga memuji diri sendiri atau orang untuk menyelamatkan puji. Nah ini repot saudara, ini repot ini. Karena kadang kita ini juga kadang sudah sadar ya. Ada contoh juga orang yang makan puji dalam Alkitab dan Tuhan merendahkan dia, yaitu Raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Daniel 4 ayat 30. Berkatalah Raja, ini Raja Babel yang Nebukadnezar, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Dan kalau kita baca Daniel pasal 4 ayat 33 dan Daniel 5, itu Nebukadnezar langsung dihajar oleh Tuhan. Dia dihukum oleh Tuhan dan direndahkan serendah-rendahnya. Dia memiliki suatu penyakit yang bernama wantropi. Ini penyakit betul saudara, bisa di Google nanti. Penyakit ini adalah penyakit yang membuat seseorang merasa dirinya adalah seekor sapi. Ini penyakit kejiwaan, ini benar ini. Makanya kalau kita baca itu Herodes Nebukadnezar merasa dia makan rumput seperti seekor lembu. Itu di Daniel 5 ayat 20 dan 21. Itu kalau kita baca sama-sama. Jadi ketika Nebukadnezar ini memuji dirinya sendiri karena besarnya kerajaan Babel itu, Tuhan rendahkan dia. Ini hati-hati saudara ya, kita yang kadang kita juga tidak sadar untuk membanggakan diri sendiri. Ada baiknya pujian itu adalah pujian yang berasal daripada Tuhan. Jangan daripada manusia, apalagi diri kita sendiri. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 18, Rasul Paulus menulis demikian. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ada tidak? 2 Korintus 10 18, bisa lebih cepat saudara kita. Di dalam 2 Korintus 10 18 saya baca ulang buat kita. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi Tuhan tuh fair. Kalau umat atau anak-anaknya patut dipuji, dia akan puji. Nah, ini juga menarik buat kita, karena Tuhan itu mempunyai satu sifat yang sangat harus kita ingat juga. Tuhan adalah Tuhan atau Allah yang cemburu. Di dalam Ulangan 4:24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Nah, cemburunya Tuhan ini beda dengan cemburunya kita. Cemburunya kita kan sudah dipengaruhi oleh dosa. Cemburunya Tuhan adalah cemburu yang suci. Ini menjadi perhatian bagi kita, apalagi kita yang sering tampil di depan banyak orang, kita yang sering di altar, entah itu WL, singers, pengkhotbah. Kadang orang puji kita tuh kita makan puji juga ada. Dan ingat, orang yang itu rawan dengan kesombongan, atau orang yang seperti itu rawan sekali, atau setan iblis bisa menjatuhkan kita lewat pujian orang-orang yang berlebihan. Saudara mau tahu ciri-ciri orang yang gampang makan puji? Gampang. Itu kalau kita duduk bercerita dengan dia cerita dengan diri sendiri saja. Itu hati-hati orang-orang seperti itu kayaknya orang-orang yang harus diperhatikan, saudara. Kalau kita seperti itu ya, kita mulai rem-rem sudah. Dia akan bahas dia punya prestasi, dia punya penampilan. Itu orang-orang yang rawan, orang yang memuji dirinya sendiri. Kita yang banyak talenta, kita yang dikasih Tuhan kepintaran, kecantikan, kegantengan, kekayaan, tahta, jabatan. Nah itu hati-hati, itu kita rawan. Nah, jadi biarlah firman ini mengingatkan kita agar kita bisa mengontrol semuanya itu. Biarlah Tuhan itu yang memuji kita. Jadi itu yang pertama, kita tidak boleh memuji oknum lain selain daripada Tuhan Allah itu sendiri. Yang kedua,
Dari bacaan ini saya memberikan poin yang kedua adalah kita bisa memuji Tuhan di mana saja. Di ayat yang pertama, haleluya, pujilah Allah di dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Tempat kudusnya artinya kita bisa memuji Tuhan di gereja, di hadirat Tuhan, atau di bait Allah, dalam ibadah-ibadah, itu kan tempat kudus Tuhan lah. Tetapi di situ juga dikatakan cakrawala. Nah, cakrawala ini apa, saudara? Kalau kita ingat penciptaan alam semesta, saudara, Tuhan itu memisahkan air di atas dan air dari bawah bumi itu dengan cakrawala. Ada orang yang bilang cakrawala itu kita bisa lihat batas antara langit dan bumi tidak bersentuh, itu cakrawala, saudara. Atau kubah bumi yang lengkung bumi yang kita belajar selama sekolah dulu. Yang itu cakrawala itu yang tutup langit itu cakrawala, saudara. Yang kelilingi bumi itu ya itu cakrawala, saudara. Yang artinya apa? Berbicara tentang seluruh bumi ini kita bisa memuji Tuhan di mana saja, tidak tergantung tempat. Amin. Jadi bukan terpaku secara liturgi itu di gereja kita di hadapan Tuhan kita memuji Tuhan, ya betul. Tetapi saudara, secara praktis atau secara seharian kita bisa memuji Tuhan di mana saja, tidak tergantung tempat. Saudara mau di rumah, mau di kantor, mau di sekolah, mau di kampus, mau di pinggir jalan, mau dalam perjalanan di atas mobil, di atas motor, tidak ada penghalang bagi kita untuk memuji Tuhan. Jadi kita bisa memuji Tuhan di mana saja. Yang ketiga, alasan yang saya dapat sini adalah alasan kita memuji Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Nah, orang-orang itu ada dua penafsiran tentang siapa yang menulis mazmur ini karena tidak ditulis penulisnya siapa. Mayoritas penafsir mengatakan dia ditulis oleh Raja Daud karena memang Raja Daud sangat identik dengan kitab mazmur ini. Tetapi beberapa penafsir yang lain mengatakan bahwa ditulis oleh Imam Esra. Nah, mereka teringat bahwa Tuhan Allah yang perkasa itu, saudara, melepaskan mereka dari musuh-musuh bangsa Israel, seperti halnya Mesir dan juga bangsa-bangsa lain yang berperang melawan Israel. Tetapi mereka sadar bahwa ketika Tuhan itu menolong mereka, disitulah Tuhan menunjukkan keperkasaan Tuhan. Bagaimana mereka berterima kasih karena Tuhan telah menolong mereka, karena Tuhan mereka adalah Tuhan yang hebat. Nah, dalam konteks kita saat ini, kita berterima kasih juga. Alasan kita berterima kasih kepada Tuhan adalah karena Tuhan itu hebat dalam kehidupan kita. Dalam melewati masalah-masalah hidup kita, Tuhan selalu menolong kita. Amin. Tuhan selalu membantu kita. Bahkan kemenangan Tuhan yang paling dahsyat adalah Tuhan mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Itu adalah bukti keperkasaan Tuhan dan kehebatan atau kebesaran Tuhan. Jadi kita jadi orang yang berterima kasih, amin. Yang ingat, seperti halnya bagi orang bilang, kita sangat bersyukur karena kita dilepaskan Tuhan dari penghukuman atau dari jerat dosa. Tuhan itu adalah perkasa dan besar secara hebat dan ajaib. Keperkasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan itu tidak tergantung kepada kita. Jadi saudara-saudara jangan bilang, kalau saya puji Tuhan terus Tuhan punya keperkasaan itu bertambah. Tidak, saudara, bukan begitu. Terus saya yang pikir bahwa kalau saya tidak puji Tuhan berarti Tuhan punya keperkasaan itu berkurang. Tidak, saudara. Kita puji Tuhan atau kita tidak puji Tuhan, Tuhan punya kemuliaan itu kita tahu dari dulu sampai selama-lamanya, itu Dia Allah yang luar biasa. Amin. Jadi saudara jangan bilang bahwa Tuhan punya kemuliaan atau keperkasaan itu bertambah karena saya puji Dia. Tidak. Tuhan punya kehebatan, kemuliaan itu tidak tergantung kepada manusia. Mau sedikit, mau banyak, Dia tetap Allah yang perkasa dan Allah yang mulia. Makanya ketika kita tidak memuji Tuhan, apakah Tuhan rugi? Tidak, Tuhan tidak rugi. Yang rugi adalah kita. Yang rugi adalah kita. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dan kita tidak memuji Tuhan, sebenarnya kita yang rugi. Makanya bagi yang selalu ingatkan, datang gereja ikut ibadah itu
antusias, amin. Jangan kita lihat jemaat sedikit sudah kita pemalas. Ini hati-hati yang maju ke depan sini dan saudara maju, haleluya, terus lampu menyala cuma 2 orang, terus saudara hilang semangat. Jangan ya, amin. Kemarin pemuda tuh, itu semua pemusik yang WL singkat maju, tinggal 2 di bawah. Tapi harus semangat ya pemuda ya, amin. Karena pemuda ini kan yang perlu kan ini bagian depan sini. Ketika mereka naik kan sepi di bawah. Saudara masih enak dulu masih pemuda kan masih Mama Rini, Mama Nia, saya Bapak Igi bagian. Kalau Bapak Igi tidak datang, berarti Mama Nia, Mama Rini WL, Mama Nia singer sebagai main keyboard, saya di sana sendiri. Lita kan belakangan, saya belum ada Lita lagi. Harus semangat. Dan saudara ingat, kalau saudara ibadah di tempat terus tidak ramai, tidak sepi, terus saudara terganggu, itu kayaknya ada yang salah dengan saudara. Kita tetap memuji Tuhan apapun keadaannya, tidak terpengaruh oleh lingkungan, karena Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang luar biasa. Saudara ingat ketika rasul-rasul itu di penjara, ambil contoh Paulus dan Silas di penjara, di dalam penjara itu mereka cuma 2 orang. Tangan mereka diborgol, dibelenggu, kaki mereka di rantai. Tetapi apakah itu membuat mereka tidak semangat untuk puji Tuhan? Kita sama-sama tahu mereka bernyanyi sampai seisi penjara, mungkin seisi istana mendengar suara mereka. Dan ketika mereka melakukan itu, ada mujizat yang terjadi. Tuhan langsung turun, pegang dia punya rantai, lepas, putus, copot. Itu karena apa? Orang puji Tuhan tidak tergantung tempat dan situasi, tapi mereka fokus kepada Tuhan yang perkasa, yang dahsyat. Ini kita ke gereja, nama Kupang Praise Center. Teman-teman, saudara, praise, jangan lemah. Jangan nanti bagaimana ada undang kawan atau pengkhotbah dari luar, tiba-tiba dia khotbah di sini terus kita tidak, dia lihat kita menyanyi tidak semangat. Nah ini kan tiba-tiba dia turun, dia selamat pagi, memang bagian ganti nama sesuatu. Karena jemaatnya tidak semangat, tidak praise. Kita ingin menjadi gereja atau contoh pujian penyembahan di Kupang seperti apa, pusat pujian seperti apa di Kupang. Jadi harus semangat, amin. Harus semangat. Karena kalau kita tidak memuji Tuhan, yang rugi adalah kita sendiri. Tuhan tidak rugi, saudara. Tuhan tidak harus pujian. Tuhan bukan pribadi yang makan puji atau kepengen orang untuk puji dia terus. Ayo puji saya dong. Bukan, Tuhan tidak begitu. Tuhan melihat ketulusan hati kita ketika kita datang bertemu dengan Dia, kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang ingin saya bagikan adalah cara untuk memuji Tuhan. Dari pasal 6 atau pasal 10 ayat 3 sampai 5 ini ada begitu banyak digambarkan cara memuji Tuhan. Puji dia dengan tiupan sangkakala, dengan gambus dan kecapi, dengan rebana dan tari-tarian, dengan kecapi dan seruling, dengan caracap yang berdenting dan ceratap yang berdentang. Kira-kira ada 6 jenis alat musik yang pemazmur ini tulis bersama dengan ekspresi tubuh atau tari-tarian. Nah ini bisa ditampilkan beberapa alat musik ini, sangkakala seperti ini. Coba ada gambarnya? Ada kok? Saudara lihat, sangkakala alat musik tiup biasa dipakai dalam ibadah atau orang mau berperang kadang meniup sangkakala, dan ini memang orang punya keahlian khusus yang bisa tiup. Saudara bisa lihat tidak di tanduk rusa atau rusa kalau tidak salah, dan dia berulir, itu artinya setengah mati untuk ditulis, saudara. Yang kedua ada gambus, ada gambarnya gambus. Ini bentuknya seperti gitar, saudara. Dia senarnya itu konon katanya dari usus domba pada zaman dulu. Gambus, banyak orang luar biasa. Ada juga kecapi. Kecapi ini kan yang sangat identik dengan raja
Raja Daud. Kecapi ini adalah alat musik pertama yang ada dalam Alkitab. Kalau kita baca kitab Kejadian, alat musik pertama kali yang disebut adalah kecapi. Ada juga rebana. Ada gambarnya rebana? Ya, rebana ini saudara dalam beberapa tulisan atau terjemahan bahasa Inggris dari Alkitab dalam Today's English Version itu praise him with drums. Jadi drum ini drum ini juga alat untuk memuji Tuhan. Rebana ini mirip-mirip tamborin ya, kalau biasa di gereja-gereja yang lain pakai dancer atau penari yang tamborin itu rebana, mereka saling pukul. Ada juga seruling atau suling. Ini juga alat untuk memuji Tuhan. Jadi mungkin saudara-saudara pikir seruling atau suling itu identik dengan lagu dangdut. Terus saudara bilang bisa pakai musik dangdut dalam gereja. Kalau ada yang bisa main suling, silakan. Itu seruling juga, karena Alkitab dia. Caracap. Nah, caracap ini saudara, dia seperti piringan dari tembaga yang cara mainnya itu ditepak begini. Makanya di situ dikatakan caracap yang berdenting dan caracap yang berdentang. Artinya dia satu pasang, dia bisa sendiri. Dalam terjemahan KJV King James, saudara, dipakai kata cymbals. Ini cymbals ya. Yang itu di sebelah yang dua tuh. Itu sebenarnya Alkitabiah itu. Makanya kalau bentuk simbal yang modern itu seperti yang terkenal itu asal pembuatannya itu dari caracap ini. Caracap yang berdenting dan caracap yang berdentang. Kenapa saya harus sampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian? Karena begini, ada gereja-gereja tertentu yang tidak mau full band. Kalau saudara ditanya, kenapa gereja karismatik itu harus pakai full band? Saudara bisa pakai Mazmur 150 ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada yang tidak mau full band dan mereka cuma mau keyboard saja atau piano saja. Ada gereja-gereja tertentu yang seperti itu. Mereka mengatakan bahwa full band itu kan sekuler atau dunia punya. Padahal kan tidak demikian. Amin. Bahkan kalau kita mau pakai Mazmur 150 ini, saudara tanya, ini organ di mana? Piano di mana? Saya ada KKR kemarin yang di akhir tahun atau Natal yang di depan Harper itu saudara. Itu lapangan Harper itu kan terbuka, tidak ada gedung atau tertutup begitu. Tapi saking mungkin tidak mau pakai full band saudara, KKR itu cuma pakai piano saudara, piano yang besar itu. Saking gereja itu tidak mau menggunakan full band atau istilahnya dalam tanda petik full band itu sesat. Sebenarnya pakai alat musik atau tidak pakai alat musik itu sama saja. Tadi kalau kita ingat ketika Rasul-Rasul dalam penjara itu mereka kan tidak main musik, ya kan? Mereka akapela saja mungkin. Tetapi mengatakan bahwa yang pakai full band itu sesat itu sebenarnya tidak betul, saudara. Amin. Nah, kita juga jangan menghakimi orang-orang tersebut dengan mengatakan sesat, karena di dalam beberapa ayat-ayat Alkitab dalam kitab Mazmur mengatakan bahwa ada hal-hal tertentu atau orang tertentu yang bertemu dengan Tuhan, mereka tidak mengenal musik. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika mereka mengatakan bahwa orang-orang di karismatik menggunakan full band secara sesat. Loh, alat musik kan tidak punya agama. Amin. Alat musik kan tidak punya agama kan? Saudara pikir tadi yang kecapi, gambus, rebana, ceracap itu kan orang-orang di Arab, agama-agama di Arab sana juga gunakan untuk memuji atau bertahlil di sana. Nah, seadanya kita, kalau kita punya, ada baiknya untuk kita pakai untuk memuji Tuhan. Pakai semua. Kalau memang ada dan ada orang atau pemain yang memiliki keahlian tersebut, mari kita pakai semua alat musik untuk memuji Tuhan. Mungkin ke depan kita bisa main biola atau terompet. Oke, semakin meriah Tuhan pasti senang. Amin. Juga ada ekspresi menari-nari. Jadi kita menari-nari itu tidak salah, saudara. Daud ketika diberkati oleh Tuhan ketika dia masuk ke di Yerusalem itu dia menari-nari. Nah, ini juga suatu bahan bagi kita ketika gereja-gereja lain mengatakan bahwa menari-nari itu tidak kita biasa bilang.
Di Mazmur 120 ini dikatakan, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Artinya apa? Ekspresi diri itu penting. Kalau saudara bisa menari, menarilah. Tapi itu tidak wajib, karena ada orang juga yang datang ibadah tunggu sakit dulu baru datang. Nah ini kan repot. Kalau sudah kursi roda kan, saudara mau bikin dia menari atau siap-siap aser antar dia ke UGD. Kan ada orang yang cacat, orang yang sakit juga datang gereja. Nah saudara tidak usah paksa mereka. Tetapi kita yang sehat ini, amin. Yang sehat ini semangat menari-nari buat Tuhan tuh bagus. Jangan saudara menari di pesta nomor 1. Menari buat Tuhan malu. Nah itu kan tidak bagus saudara. Jadi mari kita gunakan semua alat musik yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita gunakan tubuh kita untuk menari, memuliakan nama Tuhan, terutama dalam ibadah-ibadah. Dan tentunya masih dalam konteks sopan ya. Jangan saudara goyang seperti orang gila, orang di dunia sana goyang. Tentunya musik, alat musik juga dimainkan dengan sopan. Karena saya pernah lihat di sosial media saudara, mereka undang DJ Tuhan. Wih, undang DJ masuk gereja. Wih, ini kebablasan saudara. Menurut saya ini kebablasan. Jadi meskipun kita menggunakan semua alat musik yang ada, meskipun kita menggunakan gerak tubuh yang kita bisa, semuanya itu punya batasan. Harus dalam teratur dan sopan. Amin. Yang kelima, yang terakhir yang saya ingin bagikan adalah segala yang bernafas mari memuji Tuhan. Ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ini sama dengan Mazmur 96, 11, 12. Bukan hanya segala yang bernafas, bahkan semua atau segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini itu bisa memuji Tuhan. Benda mati pun bisa. Mazmur 96, 11, 12. Biarlah langit bersukacita. Langit disuruh bersukacita untuk memuji Tuhan. Bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan pun bersorak. Atau di Mazmur 148 ayat 7-10. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan, es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit. Gunung dan bukit memuji Tuhan. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Kita harus puji Tuhan. Nah yang segala yang bernafas kita bukan kita saja. Ada hewan, ada tuh. Secara aktif saudara kita juga, kita harus oknum atau makhluk yang paling aktif untuk memuji Tuhan adalah kita. Tapi bagaimana secara kita berpikir hewan atau tumbuhan itu memuji Tuhan saudara? Ada beberapa penafsir. Kalau hewan-hewan yang punya suara yang bagus itu kan gampang kita boleh. Ini burung berkicau indah, ini kan burung memuji Tuhan. Kami di Nemo di pagi-pagi ada burung masih berkicau. Saudara di kota sini mungkin tidak dengar kicauan burung lagi. Tapi kalau di kampung-kampung itu, kami di Nemo itu masih dengar pagi-pagi burung suara indah sekali. Ada penafsir yang katakan ketika burung-burung itu berkicau, mereka sedang memuji Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan hewan-hewan yang tidak bisa berkicau? Bagaimana babi bisa memuji Tuhan? Bagaimana kecoa bisa memuji Tuhan? Wah ini repot ini. Bagaimana pepohonan bisa memuji Tuhan? Kalau bunga kan gampang, bunga indah, bunga kayaknya berbunga ketika indah itu kan bagus. Seperti halnya mereka sedang memberikan keindahan bagi Tuhan. Nah ada penafsiran yang kedua saudara. Hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan yang tidak bisa memuji Tuhan, mereka memuji secara pasif. Artinya begini, ketika kita melihat mereka, kita kagum akan ciptaan Tuhan dan kita yang menaikkan pujian. Saya kasih contoh. Kayak kupu-kupu yang indah itu kan bagus sekali ya. Ketika kita melihat kupu-kupu yang indah, kita kagum dan kita ingat, Tuhan tuh luar biasa ya.
bisa ciptakan kutu-kutu yang indah. Kecoa itu saudara jangan anggap remeh itu binatangnya. Kecoa itu kadang menjengkelkan. Tetapi kecoa itu adalah hewan yang bisa hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Jadi kepala putus itu dia bisa hidup selama 1 minggu. Bahkan ada ahli-ahli, beberapa ahli yang bilang hewan yang selamat ketika ada perang nuklir itu kecoa. Saya tidak tahu ini betul atau salah, tapi pernah saya baca begitu. Bahkan bom atom yang terjadi itu beberapa kecoa itu diperkirakan selamat. Nah ini ketika kita mendapatkan fakta begitu, kita bisa bilang, Tuhan luar biasa ya. Nah ketika kita mengatakan, Tuhan luar biasa ya membuat kecoa yang hewan yang tidak bisa hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Tuhan luar biasa ya. Ketika kita mengatakan demikian, secara tidak langsung kecoa itu memuji Tuhan lewat kita, karena dia adalah binatang atau makhluk yang tidak bisa berperilaku. Pujian kepada Tuhan juga kita oleh kita. Memang ini bahasa puitis. Kita makan babi, saudara, babi itu dagingnya enak ya. Saudara jangan hantam-hantam saja. Ketika saudara makan seekor babi dan saudara gigit, terpujilah Tuhan yang menciptakan daging seenak daging babi. Haleluya. Ketika saudara berkata demikian, saudara, itu babi sedang memuji. Ikan buah asam. Ketika kita makan ikan buah asam, Tuhan terima kasih Tuhan ciptakan ikan yang begini enak. Artinya ikan sedang memuji Tuhan. Hal itu sama juga dengan pohon-pohon tumbuhan. Kita lihat bunga yang indah, kita memuji Tuhan. Tuhan luar biasa ya, ciptakan bunga begini indah. Tuhan luar biasa ya, ciptakan gunung yang begitu tinggi. Tuhan luar biasa menciptakan matahari sore yang sangat indah, sunset yang sangat indah, laut yang sangat biru, pantai yang sangat indah. Jadi saudara healing ke Fatunasi, healing ke Lelogama. Saudara lihat alam yang begitu bagus, udara yang begitu segar. Saudara puji Tuhan, secara tidak langsung saudara menyampaikan pujian-pujian daripada alam. Amin. Itu penafsirannya. Nah kalau alam saja, benda-benda mati saja seperti gunung, pepohonan, kecoa, hewan-hewan yang kita tidak pikir mereka bisa puji Tuhan. Nah kita ini harus lebih daripada mereka. Harus lebih daripada mereka. Karena apa? Karena kita mendapatkan keselamatan. Tuhan yang tebus kita ya. Tuhan yang tebus dosa manusia. Tuhan tidak tebus dosa binatang, tidak tebus dosa pohon-pohon karena mereka tidak berdosa. Tuhan menebus kita, maka kita menjadi anak-anaknya, kita menjadi biji mata Tuhan. Kita yang diselamatkan dari dosa ini, kita harus lebih lagi dalam memuji Tuhan. Amin. Nah, ini ibadah PA, tidak ada poin rohani. Bukan ibadah seperti biasa, tapi saya kasih kesimpulan bagi kita menjadi pengingat apa yang saya bagikan pada sore malam hari ini. Yang pertama, hanya Tuhan yang layak kita puji atau kita sembah, bukan berhala, bukan idola, bukan orang lain, bukan diri sendiri. Yang kedua, kita bisa memuji Tuhan di mana-mana saja. Yang ketiga, kita memuji Tuhan adalah sebuah keuntungan bagi kita. Kita yang beruntung, manusia beruntung. Yang keempat, kita boleh menggunakan semua alat musik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, bukan manusia saja yang diajak memuji Tuhan, tapi seluruh alam semesta dan seisinya harus memuji Tuhan. Ayat yang terakhir, kita bangkit berdiri semua. Setelah ini saya akan serahkan kepada Bapak Gembala dan kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Wahyu pasal 5 ayat 13 ada di slide. 1, 2, 3. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut, semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama. Amin. Saudara, kalau saudara mau menjadi orang-orang yang nanti tinggal di surga, saudara harus rajin-rajin puji Tuhan selama ada di bumi.
Nanti kalau saudara sampai di surga dan saudara tidak tahu puji Tuhan, maka saudara ganjil, saudara aneh. Amin. Semoga PA kali ini menjadi berkat dan pengetahuan bagi kita semua.